Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang semantic rules yang akan dibagi menjadi 3 pembahasan utama, yakni sentence and proposition, semantic rules, and some change in valency. Let's get it started. Yang pertama adalah sentence and proposition. Definisi dari sentence. Seperti yang kita tahu, sentence ini adalah gabungan lengkap dari inflection dan proposition. Dalam konteks ini, inflection sendiri adalah sebuah agreement atau formal bond antara subjek dan predikat, dan tenses atau tenses, perspektif dari seorang pembicara. Lalu kita beralih ke pengertian proposition. Apa yang disebut proposition? Proposition ini sendiri adalah sesuatu yang abstrak namun bermakna. Oleh karena itu, kalimat yang ada dalam semantik ini bisa diganti. Dalam proposition ini bisa diganti selama makna yang terkandung dalam keseluruhan kalimat tidak berubah. Proposition ini sendiri biasanya umumnya terdiri dari satu buah predikat dan beberapa nomina pendukung yang biasa disebut sebagai argumen. Kita lihat contohkan pada sisi kiri layar. Nah, predikat di sini ini terdiri dari beberapa argumen nih. Argumen 1, argumen 2, ataupun argumen 3. Kita lihat contoh kalimat Tom broke a window. Dalam analisa semantik, arti dari kalimat ini, Tom broke a window, ini dikenal atau disebut juga sebagai proposition. Keseluruhan maknanya disebut sebagai proposition. Lalu kata broke atau yang di garis bawah ini kedudukannya sebagai apa? Yakni sebagai predikat. Dan Tom dan window ini sebagai argumen. Jadi broke di sini memiliki 2 pasang argumen, yakni Tom dan window. Nah, setelah kita mengetahui pengertian proposition, argumen, lalu apa itu yang disebut dengan valency? Nah, valency itu sendiri adalah gabungan dari beberapa argumen dalam sebuah proposition. Nah, kumpulan argumen-argumen tersebut itu disebut juga sebagai valency. Lalu berapa jenis valency? Valency itu ada 3, yakni valency 0, valency 1, dan valency 2. Nah, ini pengertian dari valency 0. Valency 0 adalah valency yang tidak memiliki argumen apapun atau 0. Kita lihat contoh dalam kalimat it is raining. Nah, raining di sini adalah sebuah argumen verb. Namun it tidak dianggap sebagai argumen. Jadi raining ini 0 argumen verb. Mengapa it tidak disebut sebagai argumen? Karena it ini tidak mewakili apapun dalam keseluruhan kalimat. Tidak jelas hubungannya dengan predikat yang tertera, jadi tidak dihitung sebagai sebuah argumen. Maka kalimat it is raining ini disebut juga sebagai valency 0. Kita lanjut ke valency 1. Valency 1 adalah valency yang memiliki 1 buah argumen. Kata kerjanya biasanya memiliki subjek namun tidak memiliki objek, atau biasa juga dikenal intransitive verb, dan dalam bahasan ini disebut dengan one argument predicates. Kita lihat 3 contoh di bawah. Pada contoh pertama, my brother snores, ini first argument my brother ini disebut atau berkedudukan sebagai aktor, dan snore ini atau predikat ini sebagai actionnya. Contoh yang kedua, this soap is cold. This soap atau argumen yang pertama ini adalah tema. Lalu
could di sini sebagai predikat berarti description. Lalu contoh yang ketiga, Boris is a Russian. Boris ini sebagai theme dan Russian adalah sebagai identity. Jadi kita bisa mengetahui strukturnya dari ketiga contoh tersebut. Contoh yang pertama terdiri dari struktur aktor dan action. Struktur kalimat yang kedua adalah theme dan description. Struktur kalimat yang ketiga adalah theme dan identity. Lanjut ke valensi 2. Apa itu valensi 2? Ini valensi 2 adalah adalah valensi yang terdiri dari dua argumen. Kebanyakan kata kerjanya ini memiliki subjek dan objek, atau yang kita biasa disebut sebagai two argument predicates. Kita lihat contoh di bawah ini. Contoh kalimat yang pertama, Simon climbed a tree. Simon ini kedudukannya sebagai argumen pertama, disebut sebagai argumen pertama yang kedudukannya sebagai aktor. Lalu tree ini argumen yang kedua yang berkedudukan sebagai place. Yang digarisbawahi kata climbed, killed, dan making ini adalah sebuah predikat. Tapi saya mohon maaf karena yang is making sepertinya lupa digarisbawahi. Kita balik lagi. Simon climbed a tree. Simon sebagai argumen yang pertama berkedudukan sebagai aktor, dan tree sebagai argumen yang kedua ini kedudukannya sebagai place. Kita lihat contoh yang kedua, yakni the cat killed a rat. The cat atau argumen yang pertama ini kedudukannya sebagai apa? Yakni sebagai agen. Dan rat atau argumen yang kedua ini kedudukannya sebagai entitas yang mengenai atau terkena efek. Lalu contoh yang ketiga, Chris is making an omelette. Chris atau argumen yang pertama ini sifatnya sebagai agen, sementara omelette ini sebagai efek atau hasil dari kegiatan action is making. Nah, kita ke pembahasan yang ketiga, yakni some change in valency. Nah, kita tadi telah membahas tentang valensi 2 dan juga sedikit menyinggung tentang struktur. Nah, dalam pembahasan pada sub ini ternyata ditemukan 4 perbedaan dari two argument verb. Keempat itu adalah diwakilkan dalam contoh-contoh pada poin 1 sampai 4. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. The cat needs a new battery. The car needs a new battery. Kata need atau predikat need ini wajib hukumnya memiliki objek. Jadi kata need, predikat need ini harus diikuti oleh objek atau berkedudukannya sebagai berkedudukan sebagai two argument predikat. Kita lihat contoh yang kedua. We ate dalam kurung in the kitchen, dan we ate lunch dalam kurung in the kitchen. Apabila kita bandingkan contoh yang kedua A dan 2B ini, sebenarnya makna eat atau eat ini sama, makan. Namun dalam 2B ini memiliki lebih informasi yang lebih spesifik. Namun tidak berarti predikat it ini maknanya menjadi berubah. Kita lihat contoh yang ketiga. 3A, Maureen bathed dalam kurung in the tub, dan 3B, Maureen bathed the baby dalam kurung in the tub. Dalam 3A dan 3B ini maknanya berbeda atau statusnya berbeda, khususnya dalam subjek atau argumen yang pertama. Pada 3A, Maureen di sini nih memiliki 2 peran,
yakni sebagai aktor dan sebagai affected. Aktor yang melakukan mandi dan affected yang terkena hasil dari action bath atau mandi. Nah, sementara di 3B, Maureen ini hanya sebagai aktor karena affectednya sudah diwakili oleh the baby. Lalu kita kembali lanjut ke contoh yang keempat. Kita lihat kalimat 4A. The ball rolled dalam kurung down the street. Dan 4B, I roll the ball dalam kurung down the street. Contoh nomor 4 ini berbeda dari contoh-contoh yang sebelumnya. Dalam kata roll atau predikatnya ini memiliki dua makna yang berbeda. Dalam 4B ini disusun dari konstruksi agen, action, dan affected. Sementara 4A tersusun dari konstruksi affected dan action. Bila kita kembali ke contoh Tom broke a window dan the window broken, ini hampir sama seperti yang sedang kita bahas dalam contoh 4. Contoh kalimat yang keempat. Dalam kata Tom broke the window, ini Tom ini argumen yang pertama sebagai agen, broke predikat, dan the window sebagai affected. Sementara the window is broken, ini the window sebagai affected dan broken ini sebagai action. Saya kira cukup sekian belajar bareng tentang semantic rules pada kesempatan hari ini. Kita lanjut apabila ada waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.